Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada di dalam perlindungan Tuhan dan selalu diberkati dengan tubuh yang sehat. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini terambil dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Narasi Yeremia 7 ayat 21 sampai 28 ini, secara khusus ayatnya 22 dan 23, tampaknya ingin memperlihatkan bahwa pada awalnya pengajaran dan ketaatan pada pengajaran jauh lebih penting dalam menunjukkan hidup yang taat kepada Yahweh. Namun pengajaran dan ketaatan pada pengajaran ini kemudian digeser oleh ritus keagamaan yang pada awalnya bukan hal utama atau penting dalam menunjukkan ketaatan pada Yahweh. Narasi ini secara tidak langsung juga menjadi kritik bagi gereja-gereja dan orang-orang Kristen masa kini yang sering sangat menekankan ritual ibadah sebagai yang utama dan sebagai hal menonjol dalam menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Segala aturan dibuat sedemikian rupa agar ritual ibadah berjalan dengan baik, dan kalau itu berjalan dengan baik, itu berarti gereja dan orang-orang yang beribadah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Para penjaga tatanan ritual ini kemudian sering mempersoalkan atau menjadikan masalah kalau ada salah satu unsur atau bagian tertentu dari tatanan ritual ibadah ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Karena itulah dalam narasi ini kata mendengarkan menjadi kata yang menonjol dan diletakkan secara sejajar dengan kata memberikan perhatian dan mengikuti seluruh jalan yang diperintahkan Tuhan. Kata kerja syama digunakan 5 kali dalam narasi ini, baik dalam bentuk kalimat positif maupun kalimat negatif. Syama secara harfiah berarti mendengarkan dengan cerdas atau mendengarkan dengan penuh perhatian. Di dalamnya juga terkandung makna perhatian, patuh, atau taat. Jadi maksudnya di sini orang yang mendengarkan itu akan menunjukkan ketaatannya pada apa yang didengarkannya atau apa yang disampaikan kepadanya. Sementara itu kata memberi perhatian di ayat 24 diterjemahkan dari kata hitu et azenam. Secara harfiah berarti memiringkan atau mencondongkan telinga. Namun karena ayat 24 diawali dengan kata keterangan velo yang membuat kalimat ini menjadi bersifat negatif. Jadi penulis ingin mengatakan bahwa mereka bukan saja tidak mendengarkan dengan penuh perhatian dan mematuhinya, tapi mereka juga tidak memberikan telinga mereka atau tidak mencondongkan telinga mereka pada suara Tuhan. Penulis ingin mengatakan bahwa jika orang Israel memberikan telinga mereka pada suara Tuhan, maka mereka akan mendengarkan suara Tuhan itu dan mematuhinya. Bukti dari mematuhi suara Tuhan itu adalah berjalan di semua jalan yang Tuhan sudah perintahkan. Namun kata derek dari derek dapat juga berarti contoh atau teladan. Jadi maksudnya dari berjalan di sini adalah berjalan sesuai dengan semua contoh atau keteladanan yang telah Tuhan berikan. Pesan dalam ayat 23 jelas, patuhi apa yang aku katakan, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dengan demikian, jelaslah bahwa menjadi umat Tuhan tidak ditentukan oleh apakah mereka melaksanakan ritus korban atau tidak, tetapi apakah mereka
melakukan sabda Tuhan ataukah tidak. Pernyataan ini memperjelas sindiran dalam ayat 21, karena Yahweh sebenarnya tidak menginginkan korban bakaran itu. Maka tambahkan saja terus korban bakaran, tetapi silahkan menikmati dagingnya atau makan saja dagingnya. Namun Israel tampaknya tidak menyadari sindiran ini. Betapa pentingnya mendengarkan dan mematuhi suara Tuhan, sehingga penulis mengatakan bahwa Yahweh mengutus para nabi hari demi hari terus-menerus. Penulis mengatakan bahwa hal ini sudah dilakukan Yahweh mulai dari nenek moyang Israel keluar dari Mesir, sampai dengan Yeremia diutus oleh Yahweh. Namun dikatakan bahwa Israel tetap tidak mendengarkan suara Tuhan melalui para utusannya itu. Yang ditunjukkan Israel malah bertentangan dari harapan Tuhan. Yang ditunjukkan Israel adalah mengikuti tujuan dan perintah hati mereka, sebagaimana dikatakan dalam ayat 24. Kata bemoetsot dari moetsah bisa berarti nasihat atau rencana atau prinsip atau juga tujuan. Maknanya bisa negatif tetapi bisa juga positif. Sementara itu kata bishrihut dari sher-irut mengandung makna sifat keras kepala atau ketegasan. Namun makna dari moetsah dan sher-irut ini bersifat negatif karena dihubungkan dengan kata hati mereka yang jahat. Bagian akhir dari ayat 24 secara harfiah dapat diterjemahkan mereka berjalan mundur dan tidak maju. Maksudnya adalah mereka semakin menjauh dari Tuhan, bukan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya frasa yaksu et arepam dapat diterjemahkan membuat leher mereka menjadi kaku atau keras. Maksudnya adalah mereka tidak lagi mau menggerakkan leher mereka dan memalingkan wajah mereka kepada Tuhan. Mereka terus berjalan menjauh dari Tuhan tanpa mau berbalik melihat kepada Tuhan. Akibatnya adalah mereka melakukan hal-hal yang lebih buruk atau lebih jahat dibandingkan leluhur mereka. Dan sebagaimana sudah dikatakan sebelumnya, akar dari semua ini adalah karena mereka tidak memberikan telinga mereka kepada suara Tuhan. Penyebab lain dari perilaku umat Israel ini juga disampaikan di ayat 28, yaitu mereka tidak mau dikoreksi atau tidak mau didisiplinkan atau ditegur. Diterjemahkan dari kata musar. Perilaku ini didukung oleh kesetiaan atau keteguhan mereka. Diterjemahkan dari ha-emunah, dari emunah. Maksudnya keteguhan hati mereka untuk tetap mendengar suara Tuhan telah mati atau musnah. Diterjemahkan dari aveda, dari abad. Menurut penulis, kesetiaan mereka juga sudah dipotong dari mulut mereka. Kata dipotong diterjemahkan dari kata nihreta, dari karat, yang juga sering dipakai dalam hubungan dengan membuat perjanjian. Jadi menurut saya mungkin maksudnya di sini adalah mereka tidak lagi membicarakan ikatan perjanjian mereka dengan Yahweh, dan akibatnya adalah mereka tidak lagi menunjukkan kesetiaan mereka kepada Yahweh. Nah, sahabat-sahabat keluarga Pandu, meskipun perilaku Israel seperti itu, Tuhan meminta Yeremia untuk tetap berbicara kepada mereka. Saya mengusulkan agar ayat 27 dibaca begini. Untuk itu, kamu akan berbicara kepada mereka semua perkataan ini. Tetapi ya, mereka tidak akan mematuhi kamu dan kamu akan memanggil mereka, tetapi mereka tidak akan menjawab atau merespons kamu. Mungkin maksudnya karena mereka sudah berjalan jauh dari Tuhan, maka sang nabi ingin memanggil mereka untuk kembali kepada Tuhan, tetapi mereka tidak akan mengindahkan atau mendengar panggilan sang nabi, dan karena itu mereka tidak akan kembali kepada Yahweh. Pesan ini menarik dan penting.
Penulis ingin menunjukkan bahwa sekalipun sudah mengetahui perilaku umat Israel dan bahwa sudah pasti mereka tidak akan mendengarkan apa yang disampaikan sang nabi, namun sang nabi tetap setia melakukan tugas yang sudah diberikan kepadanya oleh Yahweh. Inilah keteladanan penting bagi para pelayan dan orang-orang yang mengambil peran melayani atau mendampingi orang lain. Sekalipun kita mungkin sudah tahu bahwa pelayanan kita mungkin akan ditolak oleh orang-orang yang kita layani, atau bahkan sudah bisa dipastikan mereka tidak akan mendengarkan apa yang kita sampaikan, jangan pernah undur dari tugas dan pelayanan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi para pelayan jangan mudah putus asa atau mundur dari pelayanan ketika orang-orang yang dilayani adalah orang-orang yang keras kepala dan memiliki perilaku yang tidak menyenangkan. Tetaplah layani mereka. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Semoga kita semakin diperkaya dengan firman Tuhan ini dan Roh Kudus menolong kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita.